begitu. Iya. Ya. Ini. Selamat siang Pak Baja. Ya, selamat siang, selamat siang. Ya. Gimana sehat? Masih pagi atau siang ya? Udah siang kan jam 10, Pak. Udah siang ya, udah jam 10 ya. Iya. Sehat-sehat gitu. Kameranya bisa agak diinin Pak supaya wajahnya Oh, kameranya ya? keren-keren. Iya, pas tuh Pak, pas. Nah, gitu. Udah? Udah. Biar kelihatan ya wajah gantengnya Biar ya. kelihatan. Gitu. Jadi tadi saya sempat singgung Pak bahwa seperti Iya. tema kita hari ini yaitu menghakimi atau menyatakan kesalahan gitu kan. Iya, iya, iya. Dan memang kebanyakan orang hari-hari ini kalau ditegur dia bilang, kau ini menghakimi saya, kau kayak nggak punya dosa aja gitu kan. Padahal kita masih sama-sama berdosa gitu. Nah, Iya, betul. ini yang menarik. Apalagi kalau yang misalkan nih yang ditegur itu adalah orang yang kita sayangi gitu, atau orang yang kita Iya. idolakan, terus dia berbuat salah, terus kita bilang, waduh kayaknya dia salah nih, nggak boleh seperti itu. Terus dia bilang, wah jangan menghakimi loh, dosa loh, kayak udah benar aja hidupmu gitu kan. Gitu. Padahal Alkitab jelas kok, Alkitab dalam tapi sebelum jauh ke situ, sebelum jauh kita membahas ini Pak, bincang-bincang kita siang hari ini, saya rindu Iya. kita berdoa dulu ya. Baik, Walau baik. kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri. Dan saat ini Tuhan, kami hamba-hambamu, Pak Baja beserta dengan juga nanti Pak Iri yang akan mau bergabung. Tuhan tuntun kami untuk kami bisa menjelaskan seterang mungkin bagaimana orang yang menghakimi secara alkitabiah, dan juga Tuhan bagaimana orang yang menegur, menyatakan kesalahan, menyatakan kebenaran secara alkitabiah juga Tuhan. Supaya Tuhan ketika kami menegur orang, kami menegur bukan karena keinginan yang memang untuk memojokkan seseorang, tapi kami menegur dengan kasih, kami menegur dengan karena kami mencintai orang itu. Dan biar Tuhan kami juga tidak dianggap sebagai hakim, karena hakim sesungguhnya adalah Tuhan. Dan kami tidak mau merebut kekuasaan itu dari Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya semakin mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya. Jadi itu Pak. Jadi firman Tuhan katakan begini. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dibilang begini Pak. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati gitu ya. Jadi memang Tuhan itu adalah hakim bagi setiap orang yang hidup dan juga setiap orang yang mati. Jadi ini yang menarik bahwa ternyata baik hidupnya kita, baik nanti sesudah kita meninggal, tetap juga dihakimi ternyata Pak gitu ya. Iya, iya. Gitu. Dan itu hakimnya adalah Tuhan gitu. Nah, kemudian aku berpesan kata Paulus dengan sungguh-sungguh kepada, jadi demi pernyataannya Tuhan dan demi kerajaannya Tuhan gitu ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nah, ini nih, Paulus bilang sama Timotius, baik tidak baik waktunya, nyatakanlah firman. Nyatakanlah apa yang salah gitu. Jadi ada ternyata legitimasinya kita untuk menyatakan yang salah gitu. Tegurlah gitu ya. Nasihatilah dengan segala kesabaran gitu. Nah, bagaimana mungkin kita menegur, menasehati dengan sabar kalau orang itu langsung bilang, kau menghakimi kau, gitu kan? Gitu. Yang ada sama-sama emosi, gitu kan? Dan kemudian dia bilang begini, ayat 3-nya dia bilang, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Gitu. Jadi saya pikir ketika ada seseorang menganggap semuanya itu tidak baik, tidak benar, itu semua penghakiman, saya pikir itu dia udah nggak bisa lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka. Gitu. Jadi mereka secara tidak langsung akan membawa pembenaran akan dosa-dosanya nih kayaknya nih. Gitu. Jadi mereka akan membalingkan telinganya dari kebenaran. Gitu kan biasanya begini, mereka akan membalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka dari dongeng. Terus dia akan bilang begini juga,
bagi orang-orang yang nggak mau ditegur, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa itu penghakiman, dia akan kutip ayat Matius 7 ayat 1 sama 2 yang mengatakan begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, gitu ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jadi ini ayat yang biasanya dipakai untuk pembelaan-pembelaan. Tapi ada juga Perang ayat jadinya ya. Iya, perang ayat jadinya. Jadi ayat ayat melawan ayat, seperti yang kemarin saya bikin di status saya beberapa hari yang lalu, bagaimana seorang orang itu mempergunakan Alkitab untuk menyerang Alkitab sendiri gitu. Jadi nah ini Iya. yang perlu kita ini kan kali Pak ya. Kita apa Iya, namanya? betul. Kita uh, ini kita sama-sama bahas seperti apa sih penjelasan ini, belum lagi nanti 1 Timotius 3 gitu kan, ayat 16, memang segala tulisan gitu. Tapi gimana menurut Bapak, menurut pandangan Bapak seperti apa kira-kira menghakimi dan juga menyatakan kesalahan ini? Iya. Jadi saya pikir ini sebetulnya kalau bisa jujur apa ya, kita lihat gitu ya, bahwa sebetulnya ini bisa dibilang topik yang sudah cukup apa ya, basi ya, sudah cukup lama begitu. Tapi memang pada kenyataannya masih banyak itu konsep atau pemahaman tentang penghakiman dan menyatakan kesalahan, dan juga praktek menghakimi ataupun menyatakan kesalahan itu istilahnya gagal paham gitu loh. Jadi ya, orang mengerti kata menghakimi dan kata mengatakan kesalahan, tapi tidak mengerti secara utuh gitu ya, bagaimana konsep dan praktek dari menghakimi dan menyatakan kesalahan itu sendiri gitu. Kalau Alkitab itu menyebut dua kata ini, berarti itu kan bisa dibilang bahwa dua kata ini perlu dan harus ada dalam kehidupan kekristenan gitu. Nah, makanya sebelum saya bahas lebih jauh tentang menghakimi dan menyatakan kesalahan, itu saya memulai dulu dengan apa ya, sebuah presuposisi ya, atau pemahaman mendasar yang berangkat dari memang keberadaan atau natur manusia. Jadi kalau kita sudah paham presuposisi ini, saya yakin bahwa kita nanti akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa penghakiman dan menyatakan kesalahan itu sebuah keharusan bagi orang gereja, bagi gereja ataupun orang Kristen gitu. Dan kemudian kita melihat bahwa menghakimi itu perlu, menyatakan kesalahan itu perlu. Jadi yang salah adalah menghakimi dengan salah gitu. Itu poin saya dulu ya, saya jelasin bahwa menghakimi itu perlu, itu sebuah panggilan gereja di dalamnya. Tapi yang salah adalah menghakimi dengan salah. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih dalam, menghakimi dengan salah itu seperti apa. Ya. Presuposisi dasar saya adalah yang pertama bahwa Alkitab sendiri sudah jelas mengatakan kepada kita bahwa semua manusia itu berdosa. Ya. Semua manusia tanpa kecuali, apapun jabatan dia, cerhani apapun dia, kita semua adalah orang yang berdosa. Betul. Nah, jadi semua manusia punya potensi untuk berbuat salah, melakukan kesalahan. Baik kesalahan dalam pemikirannya, kesalahan dalam sikapnya, kesalahan dalam perbuatannya, itu semua manusia punya potensi. Kalau saya bilang semua manusia punya potensi, berarti tidak terlepas juga hamba-hamba Tuhan, pendeta. Betul. Jadi ini saya berangkat dari sini dulu bahwa natur manusia itu berdosa, oke? Nah, jadi sudah jelas bahwa manusia itu punya natur kesalahan, maka harus ada counternya, ya kan? Ada kontrasnya, itu apa? Kebenaran. Gitu. Karena kalau tidak ada kebenaran, bagaimana sesuatu yang salah itu dinilai sebagai sesuatu yang salah? Gitu kan? Nah, tadi kan jelas poinnya pertama. Menarik nih Pak, kebenaran ini sebelum Bapak lanjut, menarik. Konturnya kan kebenaran. Kebenaran di sini yang kita pakai, karena ada banyak asumsi mengatakan bahwa, Betul. dan juga kebenaran itu adalah
apa yang diutarakan oleh para filsuf, oleh para pendeta, oleh para gembala, tapi sesungguhnya kebenaran itu yang kita pahami bersama menurut siapa nih, Pak? Gitu. Iya, 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 iya. Itu yang nanti akan saya jelaskan lebih dalam Oh, gitu. oke, Tapi oke, saya siap. mau bawa kita dulu kepada pemahaman mendasar gitu. Tadi yang pertama bahwa natur manusia itu berdosa, Iya. berpotensi untuk melakukan kesalahan. Itu nggak bisa dihindari, ya kan? Jadi oleh karena memang itu sudah ada jelas natur kesalahan manusia, berarti harus ada yang mengcounter, yaitu kebenaran. Karena kalau tidak ada kebenaran, maka makin liar lah kesalahan, ya kan? Oh, Karena kalau tidak ada kebenaran, bagaimana sebuah tindakan, sebuah pemikiran itu dinilai sebagai sesuatu yang salah kalau tidak ada kebenaran, gitu. Jadi ini jelas dulu presupposisi saya bahwa antara kesalahan dan kebenaran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dua kubu, dua kutub entitas yang harus ada secara paradoksial. Jadi paradoksial itu dia ada dalam satu kesatuan, tapi bertentangan. Ini nggak mungkin kesalahan dan kebenaran itu melebur menjadi satu, tidak ya. Kalau ilustrasinya itu ya seperti koin gitu atau uang gitu kan. Ada dua entitas yang iya. berbeda, gambar sama angka.